Pernah dengar nama Miyamoto Musashi? Kalau belum, kamu wajib tahu. Musashi ini bukan samurai biasa, dia legenda hidup di masanya. Bayangin, seorang pria yang hidup di zaman penuh pertarungan pedang, tapi dia justru muncul sebagai sosok yang gak cuma jago gelut, tapi juga ahli dalam mainin otak alias strategi. Musashi dari muda udah berani beda. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat dia menghadapi klan Yoshioka. Klan besar, kuat, dan punya banyak pendekar sakti. Tapi Musashi sendirian aja bro. Bayangin kayak kamu main Mobile Legends sendirian lawan satu tim penuh, tapi tetap menang. Awalnya, klan Yoshioka tuh kesel banget karena Musashi berhasil mengalahkan pendekar terbaik mereka. Nggak cukup sampai situ, Musashi malah ngacak-ngacak harga diri mereka dengan menang terus-menerus. Klan Yoshioka pun gak tinggal diam, mereka rencanakan balas dendam besar-besaran. Tapi disinilah kejeniusannya muncul. Saat duel terakhir, Musashi gak datang dengan cara biasa. Dia malah muncul lebih awal dari jadwal, tanpa ada yang nyangka. Datang kayak orang santai, padahal penuh perhitungan. Musuhnya, kocar-kacir. Musashi berhasil ngeprank musuhnya di level dewa. Yang bikin Musashi keren itu bukan cuma karena dia kuat, tapi karena dia selalu mikir di luar kotak. Bertarung gak cuma soal otot, tapi juga soal otak. Kayaknya itu moto hidup Musashi. Dan lewat kisah ini, kita belajar satu hal penting. Kadang, cara terbaik menang adalah bikin musuh gak ngerti apa yang bakal kamu lakuin. Nah, sekarang bayangin gini. Kamu lagi main game, terus ketemu lawan yang ngotot banget pakai jurus yang sama berulang-ulang. Awalnya sih kaget, tapi lama-lama, gitu doang, gampang dibaca. Nah, itu juga yang terjadi sama musuh-musuh Musashi. Musuh-musuh Musashi tuh, sayangnya, terlalu percaya diri sama pola lama mereka. Mereka pikir, ini jurus yang dulu bikin gua menang, pasti berhasil lagi. Padahal, Musashi udah tahu duluan tuh gerakan mereka kayak apa. Ibaratnya, Musashi udah hafal playlist lagu mereka sebelum diputar. Yang bikin miris mereka nggak mau belajar dari kekalahan. Masih aja ngandelin gaya bertarung lama tanpa mikir. Musashi ini siapa? Dia jago strategi loh, bukan orang sembarangan. Akhirnya, ia kena batunya. Hal ini juga sering kejadian dalam hidup nyata loh. Kadang, kita suka terlena sama keberhasilan masa lalu. Dulu sih berhasil, pasti sekarang juga bisa. Padahal situasi udah beda, lawan udah berubah, dan kita masih aja pakai pola lama. Jadi pelajaran pentingnya, jangan pernah mabuk kemenangan. Kalau kamu mau terus menang, ya harus terus belajar, terus adaptasi. Karena lawan atau hidup nggak bakal nungguin kamu sadar. Sekarang, yuk kita bongkar rahasia terbesar Musashi, yaitu adaptasi. Ini nih yang bikin dia nggak pernah kalah. Musashi itu kayak air, bisa masuk ke gelas, botol, ember. Bentuknya selalu berubah, tergantung tempatnya. Coba deh, bayangin kamu lagi duel, terus lawanmu pakai jurus aneh yang nggak pernah kamu lihat sebelumnya. Panik nggak? Nah, Musashi sering banget bikin lawannya kayak gitu. Dia anti banget pakai strategi yang sama 2 kali. Buat Musashi, hidup itu kayak main catur, selalu mikir langkah baru, bukan ngulang-ngulang langkah lama. Salah satu trik gokilnya, Musashi pernah datang ke duel lebih awal banget. Musuhnya masih siap-siap, dia udah nongkrong duluan di arena, bikin lawannya mental down duluan. Pernah juga dia muncul kayak petani mabuk, baju lusuh, jalan sempoyongan, padahal aslinya lagi ngatur strategi dalam kepala. Dan tahu nggak? Cara-cara unik kayak gini bikin musuhnya bingung setengah mati. Musashi ngerti banget satu hal penting. Kalau kamu bisa bikin orang lain kaget sama caramu, setengah pertarungan udah kamu menangkan. Jadi, adaptasi itu bukan cuma soal teknik, tapi soal ngerti situasi, baca lawan, dan berani tampil beda. Pelajaran besarnya, dalam hidup jangan kaku. Situasi terus berubah, jadi kamu juga harus bisa main lentur. Kalau enggak, siap-siap aja keok kayak musuh-musuh Musashi. Nah, sekarang kamu pasti mikir, kenapa sih Musashi bisa sejago itu? Kok orang lain gampang dikalahin? Jawabannya ada di cara mikir. Bedanya,
Orang biasa mikirnya cuman apa yang gue punya, sementara Musashi mikir apa yang bisa gue lakuin dengan apapun yang ada. Kebanyakan orang terlalu fokus sama senjata yang kelihatan, kayak uang, kekuasaan, atau dukungan orang banyak. Mereka pikir, kalau gue kuat, pasti menang. Padahal, dunia nggak sesimpel itu. Musashi ngajarin kita, justru yang paling penting tuh cara mikir, bukan cuman apa yang kamu pegang. Pemikir strategis kayak Musashi itu jago main akal. Mereka nggak terpaku sama hal fisik, mau lawannya lebih gede, lebih kaya, lebih banyak temennya, bodoh amat. Yang penting, Musashi selalu cari celah, baca situasi, dan muter otak. Bayangin aja kayak main catur. Orang non-strategis fokus ngumpulin bidak, tapi nggak ngerti langkah. Sementara pemikir strategis, dia ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, bahkan kapan harus ngasih bidak demi skakmat. Jadi pelajarannya, jangan cuma ngandelin kekuatan atau status. Kadang, yang nggak kelihatan kayak akal, insting, dan strategi justru lebih mematikan. Dan, percaya deh, di dunia nyata, yang mikir out of the box kayak Musashi lah yang sering menang. Sekarang, yuk ngomongin rahasia lain yang sering orang lupa, yaitu jadi orang yang dibutuhkan. Iya, kamu nggak salah dengar. Dalam hidup, lebih baik jadi orang yang orang lain nggak bisa hidup tanpamu, daripada cuma jadi orang yang disukai. Kamu pasti pernah lihat kan, orang yang kayaknya nggak terlalu pinter, nggak terlalu kuat, tapi kok selalu dipertahankan. Nah, itu karena dia penting, alias orang lain butuh dia. Musashi pun ngerti banget soal ini. Dia nggak cuma jago pedang, tapi juga bikin lawannya tergantung sama keberadaan atau keputusannya. Jadi gimana caranya? Gampang. Bukan dengan pamer atau nyuruh-nyuruh orang, tapi dengan menanam ide secara halus. Misalnya, kamu kasih masukan yang bikin orang mikir, kasih solusi tanpa bikin mereka merasa diajari. Lama-lama, mereka bakal balik lagi ke kamu, karena ngerasa kamu selalu punya jawaban. Dan tahu nggak, orang yang dibutuhkan susah banget digantiin. Mau ada orang baru yang lebih pinter, lebih keren, kalau dia nggak bisa ngasih sesuatu yang bikin orang nyaman, ya percuma. Jadi keintinya, kalau kamu mau punya posisi kuat, bangunlah ketergantungan sehat. Bukan berarti manipulasi ya, tapi jadi orang yang kehadirannya bernilai. Karena pada akhirnya, orang bakal cari kamu bukan karena suka aja, tapi karena mereka tahu, tanpa kamu, hidup mereka repot. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.